Tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya, tambah dekat sama Allah. Karena ada kawan-kawan kami yang ditawarin gaji misalkan besar, tapi mohon maaf jam kerjanya itu bikin dia nggak bisa sholat Jumat, maksimal cuma 2 minggu sekali. Maka dia lebih pilih jadi guru yang ya bisa terjaga ibadahnya. Buktinya tapi enggak tuh, tambah gemuk juga ya. Tidak cukup rezeki, gak cuma dari gaji. Teman-teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, tapi yang paling banyak ingetin ke Allah. Suami yang mana yang paling baik? Bukan yang paling sering ngasih hadiah, tapi yang bisa menggandeng tangan ibu ke surganya Allah. Asik ya. Maka kalau udah semua standarnya itu enak gitu. Kayak misalkan ditanya ya sama suami, is istri. Boleh kan manggilnya is? Iya. Jawab dong kalau suami manggil. Iya suami ya. Iya begini is. Kayaknya uang belanja harus ditambah nih. Berapa Insya Allah 100 juta per dekade ya? Oh bukan, Insya Allah per minggu. Senang gak bu? Bener kata guru saya, cara nyenengin wanita itu ternyata tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia. Kan misal ya. Tapi kalau misalkan pas uangnya tambah banyak, malah bikin jadi malas sholat dan juga jadi sibuk ya foya-foya dan yang lain-lain, maka tentu kita yakin itu kurang baik. Bisa jadi duitnya malah jadi bencana ya. Tapi misalkan semenjak tambah banyak uangnya, oh ternyata ngikutin, sedekahnya juga tambah banyak, zakatnya tambah banyak, maka demi Allah kebaikan. Sehingga kalau misalkan dari judul ini terus kita tetap tapi saya tetap pengen kaya, boleh nggak? Mangga, silakan. Orang Nabi juga menyuruh seharusnya tuh kekayaan ada di tangan orang muslim, orang beriman, karena pasti jadi kebaikan ya. Dan yang paling penting kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, enggak. Dan kita tahu saldo juga cuma di angka di handphone ya. Lihat duit cashnya pernah nggak bu? Nggak juga. Diambil, mati lampu sedunia, nggak bisa diambil itu, ya. Karena kan kudu didebet, kudu ditransfer juga kudu pakai listrik ya. Sekarang teknologi bergantung kepada sumber daya pada listrik. Nah, tapi ditanyanya apa? Dapatnya dari mana? Dipakainya buat apa? Mau berapa triliun pun selagi dapatnya halal, dipakainya buat kebaikan, jadi pahala semua itu mah aman. Lebih baik daripada yang gak punya duit tapi ngeluh melulu ya. Jadi aman. Yang lain, boleh gak aku tetap pengen viral? Boleh? Boleh. Tapi kita juga gak akan ditanya emang followersnya berapa? Enggak. Tapi akan ditanyanya followers kamu ajarin apa? Nah, kontennya tentang apa nih? Kalau kontennya ya nggak manfaat atau bikin memancing orang untuk julid dan yang lain-lain, ya jadi kebaikan. Betul sih pintu surga ada 8, tapi seingat saya kan tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu belum ada ya. Apalagi centang birunya beli ya. Follower 200.000, yang komen 2 kan thanksin nanti ya. Apalagi, aku pengen tetap punya kuasa, boleh silakan. Tapi sama, kita nggak akan ditanya jabatan kamu paling tinggi apa, enggak, dan titipan itu. Tapi akan ditanyanya kekuasaan kamu pakai untuk apa, ya. Karena kalau misalkan teman kerja saling ingetin, Pak, bayar zakat dong, kan gaji kita gede. Siapa sih lo ngatur-ngatur gua? Itu kalau teman yang ingetin, ya. Tapi kalau udah bos yang ingetin, karyawan kumpul sini. Akhir bulan saya potong semuanya 2,5% untuk zakat. Gak suka? Silakan pintu keluarnya di sini. Enak. Karena dia akan ditanyanya, kamu berkuasa tuh dipakai untuk apa itu kekuasaan?
selagi dipakai untuk membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah, aman, gak ada masalah. Ya, maka silakan apapun cita-citanya boleh. Para sahabat Nabi juga kayak begitu. Ada yang pengennya sama Nabi aja terus di masjid kalau bisa. Tapi enggak tuh, ada yang disuruh nguasain bisnis, ada yang disuruh nguasain medan perang, Khalid bin Walid. Tadi kalau yang pengusaha ya Abdurrahman bin Auf. Jadi aman, silakan mau kayak gimana aja, ya. Tapi yang pasti, yang enak tujuannya Allah dulu. Karena kalau misalkan kita semua pengen kaya boleh, apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji, pengen bangunin panti, sekolah bagus. Tapi kadang memang ada yang beda. Kita bisa bicara, gimana sih kok cara jadi kaya menurut Islam? Abdurrahman bin Auf itu jadi kaya banget gimana? Oh ayo kita bisa bicara. Tapi kadang perbedaan paling mendasarnya itu satu. Mereka-mereka itu jadi kaya efek samping. Kadang bisa jadi kita jadi kayanya tujuan utama. Sampai-sampai punten duha aja biar dagangannya laris. Emang gak boleh kok? Boleh, bagus, mintanya pasti ke Allah. Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, gitu kata Allah juga. Surat 40 Ghafir ayat 60. Tapi ketika kita mintanya cuman hanya untuk dunia, ya ada perbedaan di sini. Nanti pas ketemu orang juga beda. Orang yang benar-benar pengen nolong tulus sama orang yang deketin kita karena biar ditraktir, beda pasti rasanya. Kerasa banget pasti. Maka karena mereka tuh orang-orang yang surganya udah dijamin. Seada kan 10 sahabat yang dijamin surganya. Mereka udah tahu pasti bakal ke surga lewat lisan Rasulnya yang ngasih tahu. Malah tambah takwa ibadahnya. Jujur, mungkin kalau tiba-tiba nanti malam kita mimpi ketemu Rasul, terus Rasul bilang, kamu bakal ke surga, kayaknya bakal kendor saya ibadahnya. Ya, udah ada jaminan lah. Gak usah kayak gitu. Misalkan ya, anak lagi kuliah, lagi lulus SMA, pengen masuk kampus kenamaan yang dia idam-idamkan. Kalau dia nggak ada jaminan bakal lulus, belajarnya pasti getol. Tapi kalau misalkan ternyata dia anak rektor, mungkin lebih santai. Dan bapak saya yang ini punya kuasa di situ. Ya mungkin perbedaan kualitasnya di situ. Ya, maka Bismillah. Silakan kejar apapun, tapi yang penting tadi satu, tujuannya Allah. Rumus kita tuh dalam ngelakuin segala hal aslinya cuma 3. 1, niatnya lurus lillahi ta'ala, gak demi dipuji, demi duit, demi lain-lain, karena bisa habis ya, dan titipan ya. Yang kedua, ikhtiarnya maksimal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Ngapain aja kayak begitu ya. Ulangi biar apa. 1, niatnya ikhlas lurus lillahi ta'ala. 2, ikhtiarnya maksimal. 3, hasilnya tawakal kepada Allah. Contoh, ibu jadi istri, diniatin dari awal, aku nurut sama suami, baik sama suami karena satu, Allah suka. Itu aja. Karena kalau kita ngarep supaya suami bales baik atau nambahin uang belanja, tahu-tahu nggak ditambahin, keselnya pasti luar biasa. Udah masakin boro-boro dipuji, sibuk mah, udah bungkus aja kasih yang lain, papa harus berangkat duluan. Tapi kalau dari awal niatnya, aku masak deh biar Allah suka, dia makan nggak makan bu, ibu tetap dapat pahalanya. Ya. Kayak gini nih, ini ceramah, pulang dari sini nggak ada yang tambah dekat sama Allah, selagi yang bicaranya ikhlas lillahi ta'ala, tetap aman, dapat pahala. Karena mau bicara di Mabes TNI, diwajibin sama Pak Jenderal, semua tentara harus ikut nonton dengerin, sama ceramah di markas Hansin, yang nilai kan tetap Allah. Kalau gara-gara Mabes TNI dari sekian banyak penceramah saya yang dipilih, terus hanya demi untuk supaya membuat yang mendengar kagum, nggak jadi apa-apa. Kita nggak pernah disuruh ngubah orang, nggak bisa. Gimana caranya ngubah orang? Coba sok.
Rasulullah dakwahin ayahnya Ali, Abi Thalib sampai meninggal gak masuk Islam. Nabi Nuh dakwahin anaknya 950 tahun tetap kena aib, Bang. Gimana coba sok caranya ngubah manusia? Ya, gak bisa. Kalau orang itu jadi baik setelah dengar nasihat kita, Allah yang ngubah, jangan ngaku-ngaku. Dia gak berubah, selagi niatnya lurus, tetap jadi pahala, tenang, aman. Ya. Kalau salah ngomong gimana? Ini banyak orang pinter, saya pasti dibenerin. Oh tadi salah dalilnya, oh terima kasih dikasih tahu. Ketemu orang baik mah atuh, jangankan salah ucap, kita datang bawa dosa aja malah dirangkul. Yuk sini kita sama-sama jadi baik yuk. Aku juga sama pernah punya dosa. Jadi kalau nanti tiba-tiba ibu ada yang nyinyir, Allah sekarang aja tumben ngaji ikut datang, ya. Soalim lu jawab, ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak jadi alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya terserah Allah. Yang kita tahu, kalau Allah udah nggak suka sama kita, gampang matiin aja waktu lagi maksiat. Ini kenapa masih pada hidup? Apa nggak pernah punya dosa seumur hidup? Nggak, pasti ada. Nah Allah sayang aja sama kita. Ya. Ibu ada yang kesini nyetir sendiri Bu? Ada? Kalau yang nyetir sendiri jujur Bu, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Ya. Jujur, lebih sering celaka atau selamat? Lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Sayang berarti Allah sama ibu. Ya. Yang celaka yang belakang kagok liatin ibu, ini mau kemana sih? Tenang aja. Selagi niatnya lempeng, bismillah. Mau ceramahnya di Istiqlal atau di Musola Al-Ikhlas, sama yang nilai juga tetap Allah. Ya sama ibu juga ya Allah. Kalau ibu masih punya ibu lagi, masih punya orang tua, sama. Aku nurut ke orang tua, nggak cuman supaya dikasih uang jajan lebih atau dipuji. Allah suka, udah kita aja. Bahkan saya pernah ceramah kayak gini bilang, kalau ada seorang anak baru lahir dibuang di tempat sampah sama ibunya, lalu 30 tahun kemudian si bayi yang waktu itu dibuang jadi konglomerat. Terus orang tua yang waktu itu ngebuang datang, hai, nah, kami dulu yang kami yang buang kamu dulu loh, minta duit dong, kasih atau jangan? Kasih. Loh, dia jahat kok, dia buang saya. Kan kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, ya Allah suka. Tapi dia jahat, ya dikira Allah tidur gitu. Akan ada kok balasannya. Jujur ya, ibu dijahatin orang nih misalnya, sakit hati wajar. Tapi kalau mau jujur, kira-kira Allah bakal balas dia nggak kalau dia nggak tobat? Bakal balas ya? Orang bikin dosa nih ke ibu, kira-kira Allah adil, balasannya pasti akan ada kan? Pasti. Setiap perbuatan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan keburukan sekecil apapun ada balasannya. Ada balasannya. Nah, ketika Allah, kita tahu Allah nggak tidur, dia jahat ke kita, maka suatu saat pasti dia akan kena balasannya. Jujur, kira-kira lebih ajib mana? Balasan dari ibu ngebalas sendiri, atau balasan dari Allah lebih ajib mana? Dari Allah. Kalau misalkan pada akhirnya dia akan bertemu keadilan Allah, atau ngapain kita ngotorin tangan balas dendam? Rugi, ya. Tapi terus kita pasif gitu, nggak ada tindakan apa-apa. Silakan kalau mau jaga jarak, nggak apa-apa. Tapi yang ngapain balas diburuk dengan keburukan? Ini ada kisah kayak begini. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah, nemu ular. Daripada nakutin orang, karena ularnya kelihatan diem aja, dikirain mati ya, maka ya udah dibakar aja deh daripada ularnya nakutin orang. Dipegang ularnya, hidup ngigit, stroke berdarah, kaget, lepas jatuh ularnya ke kobaran api. Sambil itu tangan masih berdarah baru digigit ular, beliau ngambil kayu panjang untuk nyelamatin si ular keluar dari api. Maka di sekelilingnya nanya, Pak, Bapak habis digigit Pak sama ular itu, kok diselamatin? Dijawab,
ular gigit nggak bisa milih. Dah ular. Ada gitu ular kalau gigit milih-milih. Ini kayaknya si ibu banyak utang saya gigit nih. Nggak ada kan? Mau cewek, cowok, tua, muda, ganteng, cantik, dia ngeganggu ular gigit udah. Ular gigit nggak bisa pilih. Aku manusia, aku bisa pilih mau berbuat apa. Maka kalau misalkan ada yang jahat balas jahat, gigit balas gigit, caci balas caci, fitnah balas fitnah. Atau buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Fitnah buruk nggak bu? Fitnah buruk nggak? Terus difitnah balas fitnah, ngapain ditiru? Balasan dari Allah ada. Tapi kan bodoh kok kita udah dijahatin terus tidak berbuat apa-apa. Enggak. Meninggal gak ditanya kelakuan dia. Kita ke surga pengen, sedangkan Nabi Adam diusir dari surga. Satu dosanya. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Terus kita mau ke surga pakai apa? Sholat yang sering lupa rakaat itu. Ya Allah, tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di laci. Gitu kita mah sholat. Ngandelin sholat yang kayak gitu pengen ke surga. Udah Al-Fatihah belum ya? Rakaat ketiga apa keempat sih ini? Maka itulah, tahu-tahu dikasih fasilitas sama Allah. Ada yang ngutang galakan dia, ada teman kerja yang juli, itu udah fasilitas. Nyikapinnya silakan. Kalau kita jadi pemimpin, kamu berbuat salah, ada aturan yang kamu langgar, maka ini konsekuensinya ya, ini hukumannya. Oh saya dihukum? Enggak, kamu sedang belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ke anak juga begitu. Ada aturan misalkan di rumah nggak boleh berkata kasar. Jadi anaknya nggak boleh ngomong kasar, itu nggak boleh. Ya, misal, ya, anak berkata buruk, berkata kasar nggak boleh. Kalau berkata deh, adek sedekah 20.000 tuh masukin toples. Nanti kita salurin sama-sama ke yang membutuhkan. Ternyata ngucap yang tidak baik deh, sesuai perjanjian, masukin ya. Aku dihukum? Enggak. Kamu sedang mempertanggungjawabkan perbuatan kamu sendiri. Ngerasa dimarahin gak dia? Enggak, orang kita biasa aja ngomong. Enggak kita caci maki, enggak kita gimana-gimana. Ya. Enggak, cuma belajar tanggung jawab aja. Ya. Maka begitulah, Masya Allah, niat disilah dijaga, mau ngapain aja. Karena enaknya urusan sama Allah tuh gitu bu. Kita ke manusia bu, kita bawa 1000 kebaikan, ada satu aja kesalahan kita, bisa lupa tuh dia sama semuanya. Papa mah gak pernah peduli. Astagfirullah ya. Seolah-olah ibu disiksa seumur hidup ya. Terus kalau ke Allah beda. Kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Kayak gini misalkan ya. Misalkan ada yang ngajakin, bangun masjid yuk bu. Ayo nih 100.000. Ternyata masjidnya belum jadi, ibu meninggal duluan misal ya. Terus kan nanti di hari akhir kan kita tahu kita bakal dikasih buku catatan amal kita ya. Mudah-mudahan kita sebagai ashabul yamin yang menerima catatan dari tangan kanan orang-orang ahli surga. Misalkan setelah terima ibu ngecek, perasaan tanggal segitu saya sedekah buat bangun masjid, kenapa nggak ketulis? Nggak mungkin malaikatnya ketiduran, nggak mungkin. Nanya ke Allah, ya Allah, engkau pasti tahu tanggal segitu saya sedekah, kok nggak kecatat di sini? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya kalau ke Allah. Ya. Emangnya urusan sama ini manusia enggak? Nah kalau ke Allah kita baru niat aja, ada pahala niat. Dilakuin, ada pahala tindakan berkali-kali lipat lebih besar. Ya, enak urusan sama Allah. Jadi guru coba sob. Kalaupun dia 30 tahun ngajar, gak ada satupun anak-anaknya yang jadi soleh, tapi dia dakwahnya ngajarnya lillahi ta'ala, tetap jadi mulia di sisi Allah. Gak akan disia-siain pahalanya sedikit pun. Daripada ngajar 30 tahun, setiap tahunnya ada 1000 anak yang jadi soleh, 1000 anak yang jadi mu'alaf, 1000 anak yang berterima kasih, tapi dari awal salah niat.
pengen dianggap pinter, pengen dianggap berjasa, gak laku tuh di sisi Allah. Sepenting itu niat itu, ya. Dan kalau niat ini jadinya krusial, karena kalau misalkan nggak lillahi ta'ala, gampang ngambek biasanya, ya. Gampang ngambek. Nolongin yang benar-benar lillahi ta'ala, sama nolongin biar supaya nanti dia balas budi akan kelihatan, ya. Dan niatnya ibarat alamat lah pula. Secanggih-canggihnya ibu ngirim ekspedisi, ibu, mau dia lewat pesawat ke, kapal laut ke, naik motor ke, naik mobil ke, tapi alamatnya salah, nyampe nggak bu ke paketnya ibu? Enggak. Nah, niatnya alamat. Selagi niatnya benar, mau jalan kaki ke, mau naik apa ke, tapi selagi alamatnya udah benar, ujung-ujungnya pasti nyampe ke Allah, ya. Sepenting itu niat, ya. Bahkan ada ini tafsir, ya, tafsir Imam Al-Qurtubi ketika membahas tentang niat. Beliau ngasih 3 contoh. 1, kalau ada orang toharoh, ibu tahu toharoh, bersuci, ya. Lalu dia wudhu misalkan karena panas ya, kayaknya adem kalau wudhu. Terus begitu wudhu, azan berkumandang dan dia beneran sholat. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, itu nggak cukup untuk membuat amalnya diterima. Karena dari awal dia niatnya tadi pengen ngadem, sekalian azan, ya. Yang kedua, beliau kasih contoh yang kedua. Kalau ada orang puasa dengan niatan untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus banyak puasa. Pas besok Senin sekalian deh puasa Senin. Sama kata Imam Al-Qurtubi, itu gak cukup untuk membuat amalan kita diterima. Ketiga, kalau ada imam sholat terus dia sengaja memperlama rukunya, karena kalau lagi ruku kan bisa keintip di belakang ada yang lagi masbuk, maka dia sengaja dilamain biar orang itu gak ngulang rokaat, karena kalau dia ikutnya pas masih ruku kan gak usah tambah rokaat kan. Maka sama kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu ibadah, dan satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi yaitu hanya. Terus kita nyelipin niatan lain kepada selain untuk Allah dalam ibadah kita. Itu cara beliau menjaga niatnya. Karena ya, naudzubillah, takut gak keterima. Ya, saya pas dengar penafsiran ini, ya Allah, penafsiran ini, ya Allah, berarti 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 hati ini. Makanya kalau misalnya kita lihat, kok dia Islam, kok sholat sih sholat, kok dia kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis ya. Giliran duitnya hilang nangis, duit di hatinya udah gitu aja. Kudu berani jujur. Ya. Atau misalkan, kok dia sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, tapi waktu gagal nyalek gila ya dia ya, udah di hatinya jabatan berarti. Dan saya mempelajari ini tuh, aduh. Ceritanya Bu, ini mah izin ceritanya, pulang dari Thailand, waktu berhenti dari bisnis perjudian yang di sana. Jadi ceritanya teh baca-bacain janji-janji Allah tentang hijrah dan taubat. Cari ayat Al-Qur'annya, cari hadisnya.
ngerasa, wih janjinya luar biasa nih. Sambil saya pulang masih bawa duit, meskipun ya sisa tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu, ya. Tapi haram, ya. Haram bu, nggak bisa diapa-apain. Tapi saya mikir, wah janji hijrah luar biasa, modal buat usaha ada, saya pasti meledak di itu, meledak, ya. Ini saya kebayang ya, saya nggak bisa ngomong sama Allah, saya jelas bukan Nabi, jelas-jelas bukan Nabi, banyak dosanya saya mah. Tapi saya ngelamun, ini mah ngelamun. Mungkin Allahnya ngomong kayak gini kali ya, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya masih disimpan, nggak sanggup ya ngebuangnya ya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa coba yang nolong? Tukang tipu datang semua. Ya alhamdulillah. Nggak usah kayak nyari usaha, bu. Dari nyampe langsung ada yang datengin. Lu pulang juga bro, yuk bisnis. Kita teman dari kecil. Lu invest duit segini, tiap bulan gua kasih keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Kata saya, apa ini jawaban hijrahku? Akhirnya dari ditransfer dari detik itu hingga detik ini batang hidungnya tidak terlihat lagi, ya. Hilang orangnya, ya. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin gak laku dagangan teh. Intinya mah habis, ya. Waktu itu masih sempat tinggal di Bandung, jadinya kalau di Bandung itu di Dago ada CFD, Car Free Day, ya. Jadi ditutup jalan, saya datang situ, duduk di trotoar, jualan kaos kaki 10 ribuan. Kalau misalkan ada pengajian kayak gini, saya datang ke masjidnya, izin ke DKM-nya, boleh nggak di MPR jualan kaos kaki. Ngulang lagi dari kayak gitu lagi. Pandemi, ditutup semua, nggak boleh kegiatan di luar. Satu-satunya lowongan yang tambah rame ketika pandemi yang saya temui adalah kurir nganterin paket. Jadilah kerja di JNT, naik motor bawa paket, hari pertama tuh 67 paket. Ya. Terus ya udah keliling rumah, tok tok tok. Paket sering belanja berarti ya. Ya ketok paket ya. Dan waktu itu mah nggak ada yang nganterin kode ini, enggak, siapa lu ya. Boro-boro nggak mau keluar orang, udah lempar aja. Lempar nyampe jalan ingat, oh iya COD, belum bayar, jadi kudu nalangin. Intinya mah mulai lagi dari nol. Dan intinya adalah apa bu? Saya ngambek ceritanya. Percuma, naon, nonggeng, sujud, beak tapi habis semua, ya. Mana janji tentang itu? Setelah dipikir lagi dan diterusin, akhirnya nyampe di satu titik mikir, iya ya, itu kan pertolongan. Sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Coba hijrah tobat sambil masih makanin duit haram, repot. Gak akan bener. Buang sendiri, gak sanggup. Jadi tolong dicolongin orang, diambilin orang. Tapi kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, Tuhan saya duit, udah gitu aja. Kok jujur aku kok. Buktinya sholat ketinggalan gak pernah nangis. Kenapa giliran duit hilang nangis? Itu berarti hilang saya di hati saya duit, udah gitu aja. Meskipun sulit ngaku, tapi di hadapan Allah udah bisa ngaku. Ya. Karena ya kelihatan ilah tuh kayak gitu. Makanya punten ya, misalkan ada 2 orang sama-sama sedekah 1 juta, tapi yang satu ngambek, yang satu bersyukur. Bedanya di mana? Di sininya pasti. Yang 1 juta keluar duit ngambek, dia kesel. Gua yang capek-capek kerja, dia tinggal terima sedekah, kesel. Gimana cita-cita gua pengen jadi orang kaya? Ya udah, kan bahagianya di duit berarti dia. Ada orang yang sedekah 1 juta malah alhamdulillah, terima kasih mau menyalurkan sedekah dari saya. Saya pernah ketemu orang kaya tobat. Dia menyadari bahwa hartanya itu belum jadi nikmat, baru jadi nikmatnya kalau dia ubah, konversikan jadi pahala. Maka dia keliling ke lampu merah, biasanya banyak yang minta, hari ini lagi pada gak ada. Dia datangin masjid-masjid, kotak amalnya digembok di dalam semua.
Dia sampai datang ke panti asuhan, ditolak, Pak, ini panti baru, anak yatimnya baru 2, donatur kami kebanyakan, tolong salurin dulu aja buat yang lain daripada di sini nggak langsung jadi manfaat. Itu di depan panti, begitu keluar nangis Bu asli. Ya Allah, kau segitu gak pengennya terima saya beramal. Aku ya. Tapi ketika akhirnya ada yang bisa, ayo sedekah, bangun ini, bangun itu, dia salurin. Alhamdulillah, makasih udah mau jadi jalan bagi saya untuk ya ini mengubah uang ini untuk jadi pahala. Karena ya makanya kalau duit mah ditanyanya 2 nih, udah begitu udah dapatnya halal, ya tinggal gimana cara makainya jadi kebaikan. Karena Masya Allah ya, kita bicara duit itu, misalkan ibu ngumpulin 1 miliar, rencana misalkan pengen beli ya BMW yang terbaru lah misalkan, ternyata pas pengen beli baru nyampe depan showroomnya mati ketabrak mobil misal, akhirnya dipakai buat pemakaman 2 juta. Kita meninggal nggak akan ditanya 2 juta, tapi 1 M. Ya Allah, saya kan nggak jadi make, cuman kepakainya 2 juta buat pemakaman. Tetap ditanya, dapatnya dari mana? Mau dipakainya buat apa? Sisa 998 jutanya, 1 M kurangi 2 juta, 998 jutanya kemana? Udah mah ditanya sama Allah, malah direbutin sama anak-anak sampai jadi pada nggak akur berantem. Ya Allah, make enggak, tapi ditanya repot. Ya. Makanya ini mah kudu apal. Rezeki manusia cuma 3. Berapa? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar apal. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan. Bahas satu-satu ya. Ini kudu apal soalnya ya. Ini ayat buat saya. Buat saya. Boleh buat saya bawa pulang ya. Berarti rezeki saya ya. Ternyata di jalan tumpah, diminumin kucing sama semut. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Termasuk ini kalau misalkan dalamnya misalkan ada kue, ternyata digondol kucing atau diambil monyet. Nggak tahu di Ciputat ada monyet ya? Yang kayak monyet mah ada kali ya. Dia misalkan ya. Jadi yang mana yang udah jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini aja. Cantik ya, Masya Allah, lampunya baru lihat. Hati-hati ketimpa. Jadi yang mana? Yang udah lewat sini. Contoh lain. Ibu di rumah ada kulkas nggak? Ada. Di dalamnya ada migar nggak? Minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Tahu-tahu ponakan pada datang, digondol habis semua. Rezeki ibu atau rezeki ponakan? Ponakan. Atau ibu pernah nggak bu, ibu pengen ada suatu acara, nyampe sana teh telat, macet, gara-gara macet banget jadi telat, akhirnya nyampe ke sana cuman makan di sebelahnya. Ibu lagi disuruh nganterin rezeki buat yang dagang di sebelahnya itu. Gitu aja, nikmatin aja. Karena kalau itu rezeki dia pasti nyampe meskipun itu di kantong ibu. Ya. Yang jadi rezeki kita yang mana sekali lagi? Yang udah lewat sini. Contoh yang lain. Ibu punya rekening, saldonya atas nama siapa? Masing-masing ya. Orang itu katanya terbagi 2. Ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Kira-kira ibu yang mana nih ya? Insya Allah bahagia ya. Kadang ada ngeliatin orang ngeliatin buku sedih. Kamu baca apa? Itu novel apa? Sedih banget. Enggak, buku tabungan. Misal saldonya membahagiakan. Tahu-tahu anak nelpon, "Ma, belajar nyetir nih nabrak." "Astagfirullah, kamu nggak apa-apa deh." "Nggak apa-apa sih Ma, tapi harus ganti rugi." "Berapa deh?" 4 miliar. "Kamu nabrak apa?"
BMW 7, milih-milih atau kalau mau cilaka teh. Gimana bisa milih-milih? Namanya juga cilaka. Ya, akhirnya berarti rezeki bengkel. Ya lewat doang. Ini kisah lebih nyata lagi Bu. Ada waktu saya masih di sana, ya emang circle-nya izin tidak baik ya. Ada kawan, tapi dia ngambil jalannya izin, mohon maaf, jadi bandar narkoba. Saya kenal sama-sama orang Bogor, entah dari mana dia bisa membuat beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu nggak tahu. Saya yakin tutorialnya nggak akan ada di YouTube. Tapi entah gimana dia bisa bikin. Dan gak usah ditiru ya, ini mah ya. Singkat cerita, dia jadilah bandar paling besar di kota kecil itu, di tempat kami tinggal. Udah punya ruko, udah punya macam-macam, segala udah kebeli. Tapi memang dia agak aneh. Dia rajin nabung. Karena suatu saat saya pengen berhenti, saya pengen bahagiain mama saya di Bogor. Jadi dia nggak main cewek, nggak mabok-mabokan, nggak main judi, cuma narkoba aja masalahnya. Karena dia harus quality control produknya sendiri, ya. QC, ya. Iya, quality control ya. Dan rajin nabung pengen bahagian mamanya. Jadi kayak jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu, ya. Mana ya narkoba tapi budiman. Jadi singkat cerita akhirnya dia punya pacar, lalu pacarnya mengkhianati, kabur sama laki-laki lain, lalu akhirnya dia ditangkap sama polisi. Ditangkapnya di Kamboja, di penjaranya. Namanya di penjara kan gak enak ya. Jadi dia pun nego lah untuk supaya bisa dibebasin. Saya izin nyebutnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang soleh, saya yakin masih banyak. Ya, tapi ini oknum. Maka akhirnya deal, diminta, diangka. Kalau kau dibebasin, angka yang diminta itu senilai dengan tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Yang tadi dia bilang dia tabung buat mamanya. Bebas sih bebas, tapi nggak hauleng, tahu nggak hauleng nggak? Ngelamun, ya. Buat apa berarti selama ini saya nabung? Saya kira itu rezeki saya, ternyata cuma lewat buat jadi rezeki haram oknum tersebut. Sebelum lewat sini, bukan rezeki kita bahas. Ya. Pilihannya antara lebih dulu kita pakai atau nanti direbutin sama penerus kita, udah gitu aja. Itu bicara tentang yang pertama ya, yang dimakan jadi kotoran. 2 apa tadi? Dikenakan jadi usaha. Apa ya misalkan ya? Tas lah, tas ya. Ibu ke PI Plaza Indonesia ngelihat ada tas nih, Masya Allah lucu ya Allah, polkadot ya. Misal ya, hati-hati kadang bisa ke bawah sholat ya. Sholat Allah, ya Allah tas teh ini lucu ya ampun. Allahu Akbar. Beli jangan ya. Sami Allah liman. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allah. Temen aku juga ada yang mau bayar utang. Allah. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allah. Sekalian jemput si Adi jadi nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Rasa beda ya. Khusyuk nggak Bu? Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok. Nah itu bisaan sih Ibu ya. Misal ya Bu ya. Tapi ke bawah Bu sholat. Ya Allah. Punten ya Bu, anggaplah kebeli misalkan baju ke, gamis ke, ya tas ke. Kadang juga suka ditanyakan, buat apa mah baju udah banyak? Ah barangkali ada kondangan. 5 tahun ke depan gak ada yang ngondang. Ya udah ditaruhin di lemari. Kalau misalkan baju ini ya, akhirnya ibu terus aktif kegiatan, bahkan kerja dan lain-lain. 5 tahun kemudian ada rezeki bangun rumah atau pindah rumah, bongkar lemari, ketemu lagi. Ini kan tas dan gamis yang waktu itu. Dicobain gamisnya, udah kamu kan ibu udah tambah bahagia ya.
Ya ternyata ibu punya adik, waktu beli dia masih kelas 2 SMP, sekarang kan udah SMA. Dipakai sama dia, pas. Ya udah deh buat kamu aja. Berarti rezeki ibu atau rezeki adiknya? Nah, ya udah. Ya, kita ngaku-ngaku itu kan barang saya. Adanya di lemari saya, yang beli juga saya. Tak seorang pun boleh pakai tanpa seizin saya. Berarti punya saya kan? Enggak. Yang dipakai sampai jadi rusak. Gitu aja rezeki kita. Lucu manusia kalau bicara barang itu. Kaki 2 tapi sepatu bisa 50. Nah, repotnya sepatu itu yang penting kan apa? Yang penting muat kan. Ibu sepatu banyak, kaki umur 37, tapi yang di rumah nomor 47 semua asli nggak kepake. Apalagi sok jam tangan. Ibu kalau beli mobil 5 miliar sama mobil yang 100 jutaan saya cukup paham lah itu, karena memang mobil 5 miliar memang larinya biasanya lebih kencang ya Bu ya. Jam tangan 5 miliar sama jam tangan 50.000 yang di pasar pagi Mangga 2, emang kecepatannya beda? Sama. Saya tanya, Pak, Bapak beli jam tangan 5 miliar kelebihannya apa? Ini 1 jamnya setara 5 menit atau rusak berarti Pak. Ngapain dipakai? Udahlah ya. Ibu suaminya ada yang nge-gym gak Bu? Ada yang suka fitness gak suaminya? Entah gimana kadang kalau laki-laki udah nge-gym badannya bagus, jadi suka pakai baju yang ketat-ketat ya. Dan paling senang kalau ditanya toilet di mana? Toilet di mana? Atau jawab, toilet di mana? Tuh, enak ya. Ya Allah. Apalagi ada sebagian orang Bu, yang memang dia diuji sama Allah tuh ujiannya adalah pakai barang mahal gitu, orang nggak percaya gitu. Ada yang kayak gitu. Beneran ada Bu. Saya punya kawan Bu, dia beli jam tangan asli. Gara-gara diledekin melulu, itu stroke pembeliannya Bu, dikantongin dia kemana-mana. Dikira KW ya? Enggak, nih asli. Itu bondnya siapa kamu bawa? Tetap aja netizen majulin. Gak percaya. Sedih itu mah Bu, asli ya.